Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Tullabi rahimani wa rahimakumullah. Anak-anak usaha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kalian ketahui bahwasanya di hari ini roster kita itu pelajaran bahasa Arab, ya. Insya Allah kita akan menggunakan buku ini, ya. Buku namanya Al-Arabiyyatu Baina Yaday, ya. Ini pembelajaran bahasa Arab kita. Paham ya? Belum dapat kan? Belum ya. Insya Allah akan dibagikan hari ini, ya. Hari ini akan dibagikan. Ini buku, ya. Dalamnya tidak ada kata bahasa Indonesia, ya. Di dalamnya tidak ada kata bahasa Indonesia. Semua berbahasa Arab, ya. Sebagaimana yang kalian ketahui juga bahwasanya target kita, sekolah kita punya unggulan. Yang pertama itu tahfiz, yang kedua bahasa Arab, ya. Belajar bahasa Arab kita mulai hari ini dan seterusnya nanti itu dengan bahasa Arab, ya. Ustadz akan jelaskan kepada antum semuanya insya Allah dengan bahasa Arab, ya, tanpa berbahasa Indonesia. Ya Ustaz, nggak paham lah kami, ya. Insya Allah paham, ya. Nah, ini yang namanya harus aktif, ya. Jangan diam saja. Kalau kita tidak paham, bertanya. Dan juga dilarang berbahasa Arab, berbahasa Indonesia untuk bertanya. Ya, pelan-pelan nanti kita akan gunakan bahasa Arab ini sampai akhirnya kita bisa berbahasa Arab, ya, tanpa berbahasa Indonesia. Untuk pelajaran bahasa Arab ini, ya. Untuk pelajaran selain bahasa Arab, Nahu, sama Ustadz juga pelajaran Nahu nanti. Nah itu Ustadz akan juga pakai bahasa Arab, kecuali hanya sedikit yang Ustadz akan gunakan bahasa Indonesia, ya. Iya. Insya Allah bisa dipahami, ya. Bisa dipahami insya Allah. Jadi Ustaz, kami kan masih belum tahu apa-apa. Justru lah belajar bahasa Arab itu dari nol. Bukan kalian nanti sudah SMA, kuliah baru belajar bahasa Arab. Tidak. Belajar bahasa Arab itu dari mulai sekarang, ya. Kalau nanti untuk berikutnya itu sulit lagi. Sudah banyak tanggung jawab yang kita akan dapatkan, ya. Kan makin hari, tahun demi tahun umur kita berkurang atau bertambah, ya. Dan tugas, kewajiban, tanggung jawab itu juga bertambah, ya. Kalian ini belum ada tanggung jawabnya, melainkan apa?
belajar, melainkan hanya belajar. Tidak ada tanggung jawab lain. Ada suruh cari duit, ada kan? Ada suruh nyetir mobil, ada kan? Cari bontot sendiri, enggak ada. Ya, nyuci baju sendiri pun kadang dicuciin. Ada yang nyuci baju sendiri sini? Hah? Siapa yang nyuci baju sendiri? Antum? Enggak. Di belakang? Enggak. Enggak. Dicuciin semua kan? Nah, itu belum ada tanggung jawab. Kalau dimandiin ada? Nah, itu tanggung jawab sendiri, mandi sendiri ya. Tidak ada lagi yang dimandiin. Nah, udah besar, ya. Nah, jadi itu dia. Tidak ada tanggung jawab, melainkan hanya untuk belajar. Ya. Iya. Jadi tidak ada lagi tanggung jawab kita melainkan belajar, ya. Jadi apa? Kita harus fokus. Hargai orang tua kita. Hargai ibu bapak kita. Ya. Hormati mereka. Mereka yang mencari nafkah. Mereka yang mencuci pakaian kita. Mereka yang masak makanan kita. Untuk apa? Untuk anaknya agar menjadi soleh dan soleha. Soleha tidak ada di sini. Soleh aja. Ya. Orang tua kita tidak menginginkan anaknya pintar selangit. Yang dia inginkan apa? Solehnya. Ya. Karena dengan soleh, pintar itu akan ngikut. Ya. Rajin, soleh dia, pintarlah dia. Tapi kalau ada dia pintar tapi nggak soleh, akan hilang ilmunya. Sesaat. Ya. Sesaat. Jadi mulai hari ini dan seterusnya kalian belajar di Ulu Nuha ini harus serius, ya. Jangan bermalas-malasan. Apalagi dengan gerak-gerik kita yang terbatas ini, ya. Kita dibatasi oleh takdir Allah Subhanahu wa taala, corona, ya. Kita sambil berdoa kepada Allah untuk mengangkat penyakit ini, wabah ini, ya, sehingga kita lebih fokus untuk belajar, ya. Kalau seperti ini kan kita jaga jarak, ya, untuk bertanya pun sulit, ya. Tapi insya Allah itu sudah tergantikan dengan adanya HP kita, ya. Kalaupun ada antum yang ingin ditanyakan, tanyakan, ya. Segera tanya kepada ustadz yang antum belum pahami pelajarannya. Cari WA-nya, hubungi. Kalau tidak bisa berjumpa tatap muka. Ya. Baik. Nah, itu dia. Jadi pembelajaran bahasa Arab kita nantinya itu harus dan wajib berbahasa Arab. Karena setelah diteliti tidak ada orang yang berhasil belajar bahasa asing dengan bahasa selain bahasa asing itu. Ya, misalnya antum belajar bahasa Spanyol dengan bahasa Indonesia, nggak akan bisa antum belajar bahasa Spanyol dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau antum mau belajar bahasa Spanyol, ya harus dengan belajar dengan bahasa Spanyol. Makanya banyak orang yang TKW tahu ke Arab Saudi sana itu sudah bisa bahasa Arab dia. Kenapa? Karena kesehariannya dia jumpai kanan kiri, depan belakang, atas bawah bahasa Arab semua. Oleh karenanya kita di sini harus menjadikan bahasa Arab adalah bahasa induk kita. Ya. Tidak ada lagi yang Ustaz dengar nanti dengan bahasa Indonesia. Kalau ada yang berbahasa Indonesia di dalam belajar bahasa Arab, kita tidak paham. Ya.
Kita tidak paham. Yang kita pahami adalah bahasa Arab. Ya. Siapa yang sudah pernah belajar bahasa Arab di SD-nya? Banyak ya? Semua sudah pernah ya? Iya, alhamdulillah sudah pernah. Sudah kenal ya anak antum ya? Zakwan dari Usman kan? Usman. Bahasa Arabnya rumah apa? Lupa Ustaz. Apa itu rumah? Baitun, ya. Sudah tahu seharusnya rumah itu sudah langganan kita ya, langganan ngomong berbahasa Arab ya, rumah. Ini itu apalagi di ruang kelas ya. Ruang kelas rata-rata sudah kita ketahui bahasa Arabnya. Ya, papan tulis apa bahasa Arabnya? Saburatun, ya. Buku apa? Kitabun, ya. Guru? Mudarrisun, ya. Atau ustadzun, naam, ya. Itu mulai detik ini dan seterusnya kita harus belajar bahasa Arab, ya. Insyaallah akan dibagikan hari ini, kedepannya kita mulai belajar. Dan harus juga ada yang namanya buku catatan ya. Jangan tanpa buku catatan ya sidik ya, sidik kan, iya, harus ada buku catatan ya. Kalau kalian sudah beli ya bukunya, ya nggak perlu juga dicoret-coret bukunya, seperlunya aja. Jangan nanti latihannya dikerjain semua sih, akhirnya bukunya apa, amburadul ya, jelek, nggak karuan ya. Halaman 100-nya di halaman pertama kayak koyak udah. Jangan seperti itu ya. Dirawat nanti bukunya, disampul ya, sampul plastik ya, dibawa setiap hari ya. Setiap hari kita belajar bahasa Arab insyaallah ya. Tengok di jadwalnya, tidak ada satu hari pun melainkan ada bahasa Arab dalamnya ya. Apalagi hari Sabtu cuman bahasa Arab tok sama tahfiz. Setelah itu pulang ya. Belum ada eskul ya, karena kita masih seperti saat ini. Pemerintah Kota Medan membatasi gerak sekolah kita ya. Sekolah semuanya pada umumnya jangan sampai berlalu-lalut ya, sampai sore, tidak. Mereka hanya mengizinkan jam 12 selesai ya. Oleh karenanya pembelajaran harus dipangkas, dibatasi. Seharusnya ini kita 40 menit satu les, tapi dipotong jadi 25 menit. Jadi 2 les untuk bahasa Arab itu cuma 50 menit, nggak sampai 1 jam. Jadi kita mulai jam berapa? Jam 8.20. Sekarang udah 8.45. Berapa menit lagi tuh? 5 menit lagi. 50 menit. Sekitar 20 menit lagi. Ya. Sekitar ya seperti itulah. Jam 8 kan kita selesainya tadi jam 8.20. Jam 9:10 selesai bahasa Arabnya. Kan 20 menit lagi, 25 menit lagi lah, 1 les lagi ya. Sekarang udah 8.45. Jadi waktunya sangat singkat, jadi nggak terasa kita sudah selesai nantinya ya. Jadi saya ingatkan kepada antum semuanya, setelah kita punya buku nanti, pelajaran bahasa Arab
harus digunakan dengan bahasa Arab. Ya. Antum bertanya sama Ustaz, Ustaz, apa ini artinya? Enggak usah jawab. Ustaz enggak paham itu apa ini artinya. Tapi kalau antum si Zakwan tanya, Ustaz, ma makna hadza? Nah, baru saya jawab. Saya jawab bahasa Arab juga. Ustaz, misalkan, Ustaz, ma makna hadza? Hadza qalamun. Seperti itu. Hadza qalamun. Bukan Ustaz jawab, ma makna hadza? Ini pulpen. Tidak. Ustaz, nah, antum tanya, Ustaz, ma makna hadza? Ya, misalkan ini enggak tahu artinya kita ini. Ustaz, afwan Ustaz, ma makna hadza? Kalau Ustaz jawab, hadza al-arabiyyatu baina yadaik. Arabiyah di depanmu. Ya. Bahasa Arab itu ada di hadapanmu. Itu dia makna al-arabiyyatu baina yadaik. Ya. Paham ya? Jadi setiap harinya antum ketemu Ustaz ketemu antum pakai bahasa Arab. Kaifaluka ya Zakwan? Kaifaluka ya Fahri? Seperti itu. Apa jawabnya? Bi khair, alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair Ustaz. Masmuka? Ismi Aziz. Ismi Aziz. Aji. Ismi Aji. Masmuka? Ismi Prado hakadha. Ya. Seperti itu. Masmuka? Abdul Ghani Arifin. Masmuka? Masmuka. Siapa nama antum? Syatir. Ya, seperti itu. Masmuka? Irfa sautak. Angkat suaranya. Rafifan. Oke. Baik ya, seperti itu. Ustaz tanya antum, antum jawab dengan bahasa Arab ya. Dan Ustaz akan nilai yang aktif ya. Ya. Kalau aktif dapat apa? Ya dapat dapat nilai yang baik. Kemudian ya pasti bahasa Arabnya juga dapat, ya ilmunya juga dapat, ya. Orang yang aktif itu kan dia dapat ilmunya. Beda dengan orang yang diam saja tapi tidak aktif. Ya. Ada yang diam aktif. Maksudnya diam aktif itu gimana? Dia memang di kelas diam, mendengarkan ustadznya. Di luar dia aktif. Enggak tanya dia, enggak bertanya dia. Enggak tahu dia apa makna ini, datangnya ustadznya. Ya, apalagi ustadz adalah wali kelas antum, ya. Ustadz terbuka. Antum mau tanya apa, ustadz jawab insyaallah. Sepengetahuan ustadz, ya. Dan ustadz tidak akan pulang langsung. Setelah belajar ustadz akan tunggu di antara antum ya ingin bertanya, ustadz datangi ustadz. Ya. Antum boleh permisi izin menjumpai ustadz, ya. Dan jangan segan-segan, ya. Jangan segan-segan ya kawan, datangi aja ustadznya. Ustadz di sini kan adalah orang tua antum, ya. Ya. Kalau yang dekat sama abinya, yang dekat sama uminya, dekat juga sama ustadznya. Ya. Jelaskan. Ustadz, anak kok malas sekali lah hari ini ya kawannya. Malas sekali kok hari ini sekolah ustadz. Kenapa ustadz? Curhat aja sama ustadznya. Iya. Jadi
Oke. Ya. Dengar itu jelas nggak? Kurang jelas ya? Nanti kita sampaikan, mungkin agak diperjelas lagi. Ya. Jadi itu dia. Ada yang ditanyakan tentang pembelajaran bahasa Arab kita. Insya Allah kita mulai besok ya. Insya Allah kita mulai besok setelah antum memiliki bukunya. Ya. Ya. Apa? Besok Selasa kalian online kan? Nah, berarti yang offline kita mulai si kelompok kedua. Baik ya. Tidak ada lagi yang tidak dipahami, insyaallah tidak terkejut lagi nanti Ustaz ngajarnya gimana ya. Ya, dan siapkan juga bukunya, buku tulisnya, buku cetaknya harus disiapkan ya. Jangan sampai apa yang Ustaz catatkan, apa yang Ustaz sampaikan itu berlalu saja ya. Kalau bisa ditulis dan dipahami ya dengan bahasa Arab ya. Fahimtum? Fahimna ya. Kalau ditanya fahimtum, fahimna. Apa artinya fahimtum? Apakah kalian mengerti ya? Maka jawabannya na'am fahimna. Ya, kami paham ya. Fahimna ya. Itu dia harus dibedakan ya. Fahimna sama fahimna. Ini mana yang betul? Yang pertama apa yang kedua? Pertama. Kenapa yang kedua salah? Apa bedanya? Panjang pendeknya kan? Nah ini yang betul, ini yang salah. Kenapa? Beda artinya. Jadi jangan salah. Kalau ini fahimna, ini artinya kami telah paham. Ya, kami telah paham. Kalau ini fahimna, mereka perempuan telah paham. Ya. Jadi jangan salah menggunakan bahasa Arab ya. Panjang pendek aja sudah salah ya. Jadi fahimtum, fahimna, salah. Fahimtum, fahimna ya Ustaz. Nah, baik ya gitu. Jadi dua beda saja panjangnya pendeknya itu sudah menyalahi arti. Apalagi dalam baca Al-Qur'an. Dalam baca Al-Qur'an itu jangan ada yang pendek antum panjangkan, yang panjang antum pendekkan. Salah artinya. Ya, banyak yang salah kalau membaca Al-Qur'an tidak pakai tajwid ya. Karena bahasa Arab itu salah panjangnya saja itu sudah salah arti ya. Salah makna. Banyak kita dapati di Al-Qur'an seperti ini ya. Baik, fahimtum, fahimna, seperti itu. Ya, ada yang lain? Paham ya? Jadi apa inti kita pembelajaran hari ini? Hanya untuk pengenalan bahwa belajar bahasa Arab harus dengan bahasa Arab. Ya. Belajar bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu tidak akan dapat. Ya. Tidak akan pernah didapatkan, hanya sedikit ya. Ustadz alhamdulillah dari SMP sampai kuliah itu di pesantren ya, sekitar 10 tahun pesantren ya. Itu sehariannya bahasa Arab, gurunya, dosennya ngajar bahasa Arab. Jadi alhamdulillah kita sudah bisa bahasa Arab ya. Nah, jadi kalau ada orang Arab datang ke sini, kita bisa layani. Nah, jangan ada orang Arab sini, "Na'am ana, ya Ustaz, na'am ana," gitu-gitu aja lah. Dia
harus bisa menjawab apa yang disampaikan oleh orang Arab tersebut, ya. Nah, jadi dia belajar bahasa Arab itu harus dengan belajar dengan bahasa Arab itu juga, ya. Lingkungannya harus dengan bahasa Arab. Di pesantren dulu, kalau tidak belajar bahasa Arab dihukum. Hukumannya apa Ustaz? Hukumannya bermacam-macam. Ada yang bersihkan kamar mandi, ada yang dijemur, ada yang dipukul, sampai jera. Sampai orang yang malas belajar pun dia bisa bahasa Arab. Walaupun belajar bahasa Arabnya bahasa Arab campur-campur, ya. Nah, yang penting dia bahasa Arab, sehingga dia tidak dipukul sama ustadznya. Takut dia. Nah, itu dia manfaatnya lingkungan itu berbahasa Arab. Nanti insya Allah di setiap ruangan kita, kelas kita ini, kita akan penuhkan dengan bahasa Arab. Ustadz wali kelasnya. Jadi kita akan penuhkan sesuatu yang berbahasa Arab, ya. Misalkan apa? Ya, doa masuk kelas. Doa masuk kelas ada? Ada nggak doa masuk kelas? Apa? Nggak ada. Ya, doa masuk rumah apa? Banyak, ya. Nah, assalamualaikum kita tulis assalamualaikum. Kemudian nama-nama antum kalau bisa dengan bahasa Arab, ya, nanti ditulis di bukunya pelajaran bahasa Arab, namanya juga bahasa Arab. Jadi lingkungan itu kita tengok bahasa Arab depan, belakang kita bahasa Arab, samping kanan kita bahasa Arab. Nah, semuanya bahasa Arab. Jadi terbiasa. Nah, nanti kita tulis nih misalnya lantai atau kipas angin bahasa Arabnya, kita tulis itu bahasa Arabnya apa. Tempel di mana? Tempel di otak kita, ya. Misalkan ya di situ, atau nanti di pintu itu apa bahasa Arab pintu. Jadi kalian sudah terbiasa dengan bahasa Arab, ya. Jangan kita belajar bahasa Arab tapi kesehariannya itu bahasa Indonesia. Jadi masuk kanan keluar kuping kiri. Ya, nggak paham-paham dia. Capek kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu, capek, ya. Satu lama, satu lagi sedikit yang didapat, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab dengan bahasa Arab, cepat dapatnya, cepat tuntasnya, ya. Kalau nggak paham kita lewati. Sebagian paham kita lewati. Nah, yang nggak paham gimana? Tanya sama temannya, atau tanya sama gurunya atau ustadznya. Baik, ya. Itu dia al-lughatu al-arabiyyah, yaitu dia bahasa Arab kita. Nanti ya, pakai buku ini, insyaallah cepat selesainya ini. Karena kita tidak ada pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Arab aja semua. Ya, siap ya? Siap, Fahri? Siap. Iya, tafadhal. Silahkan. Boleh bawa kamus bahasa Arab? Harus. Bukan boleh lagi, harus, ya. Nah, kalau tidak ada beli, ya. Karena itu salah satu senjata kita. Ya, senjata kita dalam belajar bahasa Arab. Nah, itu dia. Pelajar, penuntut ilmu itu harus punya kamus bahasa Arab. Alhamdulillah Ustaz punya kamus bahasa Arab, terjemahannya bahasa Arab juga. Ya. Misalnya babun, apa itu? Babun, ditulisnya, diterjemahkannya dengan bahasa Arab. Nah, itu dia. Itu tahap kamus itu banyak tahap-tahapnya. Ada tahap pemula itu namanya kamus Muhammad Yunus, tahu kan? Nah, itu kalian beli itu. Ada temannya Ustadz, dia cerita temannya ini hafal kamus Muhammad Yunus setebal ini, hafal dia, sampai dia itu dikatakan apa? Kamus berjalan, ya. Dia itu seperti kamus tapi jalan. Kita tanya ini, tahu dia, semua tahu. Bahasa Arab lah. Bahasa Indonesia.
Nah, jadi itu harus punya. Ya, level keduanya itu, kalau level keduanya itu ada kamus lebih tebal lagi, namanya kamus Munawwir ya. Nah, itu lebih tebal lagi, lebih lengkap lagi. Nah, itu juga Ustadz punya. Dua ini Ustadz punya di rumah. Alhamdulillah yang ketiganya punya kamus terjemahannya bahasa Arab juga. Misalnya dia kuda. Apa bahasa Arab kuda? Hisonun kan? Hisonun. Nah, dalam bahasa Arab, kamus bahasa Arab yang diterjemahkan dengan bahasa Arab juga, dia menjelaskan kuda adalah hewan yang gini-gini tapi dengan bahasa Arab. Nah, seperti itu. Jadi kita lebih paham makna mufradat yang banyak. Nah, kosakata. Iya. Iya, ciri-cirinya ataupun dia mengeluarkan gambarnya. Jadi kita langsung paham. Ya. Jadi Ustadz berharap, ya bagus pertanyaannya tadi, kalau bisa punya kamus satu orang satu, ya. Simpan duit jajannya, ya. Jangan dihabiskan, ya. Beli kamus. Nggak bisa beli hari ini, bulan depan bisa. Ya. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Itu dia, kamus harus ada. Belajar bahasa Inggris pakai bahasa Inggris. Makanya pusat kita, kelebihan kita adalah bahasa Arab, ya. Bahasa Inggrisnya nanti, ya. Karena kita nggak mungkin satu sekolah ini belajar 3 bahasa, nggak akan dapat. Antum tahu orang-orang Cina itu, yang metodis apa itu sekolahnya? Mereka kalau belajar bahasa Jepang, ya belajar bahasa Jepang. Yang bahasa lain ditinggalkan dulu. Nah, kita seperti itu juga. Karena kita umat Islam, bahasanya bahasa Arab, ya harus belajar bahasa Arab dulu. 3 tahun antum di sini belajar bahasa Arab, insya Allah setahun saja, itu insya Allah berikutnya sudah gampang. Jadi nanti tamat SMP Ulunuha sudah bisa bahasa Arab. Nah, kalau mau belajar bahasa Inggris di SMA-nya, ya udah cari sekolah yang dominannya bahasa Inggris. Tetap bahasa Arabnya jangan sampai dilupakan, ya, jangan sampai hilang. Dengan apa? Dengan rajin baca Quran, ya itu dia canggihnya bahasa Arab. Ada Al-Quran yang memurojaah. Tapi kalau bahasa Inggris kayak mana? Ya sulit, harus nonton film berbahasa Inggris dulu. Nah, itu juga nggak enak. Bahasa Inggrisnya campur adul, apa ya? Bebas gitu. Jadi seperti itu dia. Jadi bahasa Inggrisnya kita cuman belajar sekedarnya aja, ya, untuk menjawab ujian nanti di setiap tahunnya. Sekedarnya aja. Karena kita fokusnya ke bahasa Arab dan tahfiz, ya. Kalau bisa di antara kalian ini semuanya harus dapat lah. Kalau nggak tahfiz, bahasa Arab. Tahfiz kita 8 juz. Si Sidik misalkan dia dapatnya di tahfiz 8 juz, dia lebih tamat SMP. Si Zakwan cuma dapat 3 juz, tapi bahasa Arabnya Masya Allah. Seperti itu. Kalau nggak di tahfiz kita dapat, di bahasa Arab kita dapat. Kejar, mau yang mana antum dapatnya. Tapi kalau dua-dua, ya alhamdulillah, ya. Dapat 8 juz, bahasa Arabnya juga dapat. Itu yang diinginkan oleh sekolah dan kedua orang tua kita, ya. Untuk apalah, ya, kita kejar dunia ini, ya. Mana tahu kita besok sudah tiada. Ya kan, kita nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menghafal Al-Quran sejuz, 1 halaman, itu sudah dapat pahala, ya, sudah dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar bahasa Arab, kita sudah bisa memahami hadis Rasulullah, sudah bisa memahami Al-Quran. Itu dia manfaat yang sangat besar belajar bahasa Arab, ya. Jangan bermalas-malas, ya, tetap semangat belajar bahasa Arab. Ya, paham?
Sampai di sini paham ya? Ada yang ditanyakan? Prado ada nanya? Ya. Fahri, ya. Online ya. Yang asrama, antum asrama. Coba nanti tanya sama apanya ya, pemimpin asramanya. Ustaz apa? Ustaz Ayub. Kalau wallah alam gimana caranya, nanti beliau akan menjelaskan ya. Baik ya. Ada yang tanya lagi? Ya. Besok kita yang hari ini, besok daring di rumah nonton video seperti ini ya, suara Ustadz lihat seperti ini. Nah, dengarkan baik-baik, jangan dicepat-cepatkan ya. Mau main aja nggak boleh gitu ya. Asik-asik dia. Mi udah belajar, udah. Rupanya cuma dicepatkannya. Awalnya ditutup, bukanya, akhirnya didengarkan. Ya, jangan. Ya, ilmu itu harus didengarkan. Ya, dicatat. Ya. Jangan sampai ketinggalan. Nah, ini mudorotnya seperti ini. Kalau antum besok online, nggak dengarkan dengan baik, antum ketinggalan pelajaran. Karena hari Rabunya lagi antum sudah beda lagi pelajarannya, nggak nyambung nanti. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan Ustaz akan tanya nanti, ya, apa yang Ustaz bahas di semalam misalkan, atau di hari Selasanya. Ustaz tanya zakwan nanti ya. Jadi harus dengar fokus baik-baik. Ya, boleh dengar ya sambil golek-golek ya. Tidur-tidur tapi jangan ketiduran. Cuman 50 menit ya, enggak lama. Ya, kalau capek minum ya matikan bentar, ulang lagi atau dengarkan lagi. Ya, seperti itu dia. Ya. Ini bahasa Arab. Nahunya apa, Ustaz? Iya, nanti setelah ini kan pelajaran nahu kan? Ustaz lagi yang masuk. Jadi Ustaz hampir penuh lesnya sama antum. Karena Ustaz apa? Karena Ustaz wali kelas antum ya. Wali kelas itu harus banyak hadir dalam kelasnya. Jangan jadi wali kelas cuman 2 les dia masuk dalam kelasnya, kan nggak mungkin ya. Wali kelas itu harus tahu nama-namanya. Ya, Ustaz baru hafal sedikit nih. Lain waktu insyaallah kita hafal nama-namanya ya. Jadi itu saja di pelajaran bahasa Arab kita. Mudah-mudahan bermanfaat ya, pengenalan. Jadi tidak terkejut lagi nanti besok kita mulai pembelajarannya. Dan pesan Ustaz selalu murojaah ya. Jangan murojaahnya di waktu mau ujian. Itu keteter ya. Pening kepalanya untuk menghafal banyak kali. Tapi kalau setiap hari sudah dimurojaah, sudah diulang-ulang, insyaallah ujian nanti tinggal angkat kaki ya, tinggal golek-golek, ulang-ulang baca-baca sedikit. Karena sudah di sini semua dia, karena setiap harinya diulangnya. Mau masuk, oh pelajaran apa ini bahasa Arab? Buka bukunya, diulang-ulang. Ya. Baik, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Insyaallah kita lanjut di pelajaran nahu kita. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.